Petangki itu sebenarnya asalnya kan dari Prancis. Prancis kemudian populer di Thailand. Tapi sampai sekarang kayak mak kalian tahu nggak kalau kalian belajar petangki? Tahu, cuma nggak pernah nonton. Di lapangan kita yang lama bilang tadi sudah ditanam Ya, kita. Kami dulu dia mingi-mingi cuma itu di hotel. Sampai jalan-jalan ke bertanya. Saya sedang Mutate. Saya mewakili sekolah MTS Muhammadiyah Desa Satuan. SD. Bismillah, salam olahraga. Kembali lagi kita ke podcast sportif seputar olahraga interaktif sportif lawak. Hari ini kita ngobrol bersama tiga tokoh, tiga pelaku olahraga yang namanya tangki. Ini olahraga yang ya terkadang orang masih berhitung-hitung juga petangki. Bersama kita Bang Samsudin Tarigan. Bang Samsudin ini di olahraga petangki atau bukan hanya petangki sebenarnya, beragam olahraga cukup dikenal. Beliau pernah dan mudah-mudahan lah balik lagi ke Serdang Bedagai dalam situasi yang berbeda. Selain Bang Samsudin, bersama kita juga ada Faid Akdas Tamimi, ya, ini mahasiswa Unimed semester 5. Tapi kalau kita baca kejuaraan yang sudah diikutinya, ini capek juga gitu nih. Capek ini. Dari dalam, dari luar, tapi yang perlu dicatat, Faid penerima medali emas PON Sumut Aceh yang kemarin, berpasangan dengan Bang Khairul Rianto. Ya, Khairul Rianto ini juga anak Serdang Bedagai, anak suka jadi dusun 1. Kalau Faid itu anak kesatuan yang lahir 5 Juli 2004. Khairul juga atau lebih dipanggil Rian, ini juga punya catatan yang cukup luar biasa, sama dengan Jian yang kemarin mereka mengharumkan nama Sumatera Utara dan mengharumkan nama Serdang Bedagai di event open. Dan kabar yang menarik, alhamdulillah mereka berdua dipanggil Platnas. Jadi mulai naik ratingnya dari pakai logo Sergei geser ke logo Sumatera Utara, dan insya Allah nanti ke level Logo Garuda. Kita akan bicara tentang petangki, ya, Bang Udin. Mudah-mudahan ini sportif seputar olahraga interaktif ini bisa mengenalkan petangki, sekaligus juga mengajak, menghimbau bahwa petangki ini juga adalah olahraga alternatif yang levelnya sudah sejajar dengan level-level yang lainnya. Mungkin nanti bisa Rian, dia bicara tentang manfaat petangki dan apa yang bisa kita dapat dari petangki. Bang Udin, petangki. Aku kalau bicara petangki ini yang di kepala aku petang, kemudian aku pernah tengok pakai bola-bola bulat, kemudian lempar-lempar, sampai aku bilang ini kan Bang Udin locak ini, aku bilang. Petangki ini apa nih Bang Udin? Kapan dimulainya, kapan berkembangnya, dan kenapalah Abang fokus dan serius? Karena catatan kita di Serdang Bedagai ini pelopor atau istilah kita reaktor petangki itu Bang Udin tuh. Ya, betul. Bikin lapangan di sana, dan alhamdulillah lapangan sekarang sudah ditanami pisang. Gimana Bang Udin? Baik, mungkin petangki itu sebenarnya asalnya kan dari Prancis. Prancis kemudian populer di Thailand. Setelah dari Thailand kemudian berkembang lagi ke Indonesia. Di Indonesia berkembang lagi ke provinsi-provinsi. Kemudian pada tahun 2015 petangki ini
saya ambil menjadi salah satu cabur di Kabupaten Serang Bedagai. Pada saat itu kita masih merintis gitu, nol. Jadi memperkenalkan olahraga petangki itu kita mulai memang pada siswa Tahun berapa tuh, Bang? tahun 2015. Oh, 2015. Nah, jadi pada tahun 2015 itu kita masih memiliki lapangan yang ukuran masih 4 kali 10. Sedangkan lapangan ini kan terbilang sederhana, dia hanya lapangan ditambah kerikil. Karena standar internasional juga seperti itu gitu. Jadi 2015 Abang memulai petangki, waktu itu Abang masih di Pora, Ya. ya kan? Mhm. Dan Pora itu kan ngurusin itu kan pelajar. Ya, Berarti Abang mengenalkan petangki itu dari pelajar dulu. dari pelajar. Dan ini produk-produk pelajar waktu itu. Betul. 2015 memulainya, sekarang 2024 sudah mengutip hasilnya. Ya. Hanya kisaran ya 9 tahun. 9 tahun. Ya. Karena kan pada prinsipnya kita yang namanya prestasi itu tidak ada yang instan. Makanya tetap kita bina, kita berikan mereka motivasi, atlet-atletnya kita berikan motivasi bahwa ini puncak tertinggi kalian masih ada. Kalian akan mengikuti event-event selanjutnya. Kalian akan mengenal dunia dari olahraga ini. Itu yang kita kasih motivasi ke mereka. Kita bimbing, ternyata rame, antusias. Bahkan masyarakat umum juga udah mulai ikut gitu untuk berpartisipasi. Tapi Kemudian kan titik awalnya tetap pelajar. pelajar. Nah, ketika masuk ke pelajar, ini kan kita mengenalkan olahraga yang unik ini ya. Gimana cara Bang meyakinkan orang-orang inilah? Jadi kita panggil dulu. Pada saat itu kita panggil guru-guru olahraga. Kita sosialisasikan bahwa olahraga ini bisa jadi alternatif untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki lapangan yang luas, tapi bisa menghasilkan prestasi. Di olahraga petangki ya ataupun volley itu yang dituntut kan emosional gitu. Dia hampir sama dengan catur, konsentrasi paling yang dituntut di olahraga ini, ditambah dengan fisik. Karena orang melihat memang sepele, cuman main lempar. Tapi itu bisa memakan waktu bisa 2 jam 3 jam, bahkan bisa sampai 4 jam gitu. Besi laga besi itu kan. Iya. Makanya di petangki itu kan ada, kalau dia double gitu. Seperti mereka ini pada pon itu berpasangan karena memang waktu dari Serang Bedagai tetap berpasangan. Itu menguntungkan. Karena chemistry mulai mereka dari awal itu udah ada gitu. Jadi satu sebagai bertindak sebagai pointer, satu sebagai shooter. Satu tetap untuk berusaha untuk mengumpulkan poin, satu untuk mengganggu lawan gitu. Oh, pakai teknik juga. Iya. Jadi bukan seperti kita main loca aja gitu, lempar bola, lempar batu gitu. Dan itu kita sosialisasi, kita ingatkan ke kawan-kawan guru olahraga yang di Serang Bedagai, ini bola, ini bisa tahan, mungkin kalau nggak hilang bisa 100 tahun gitu. Oh, ketahanan itu ya. Dan memang pada saat itu ini masih sulit untuk mendapatkan bola itu, kita harus masih pesan dari Thailand, pesan dari Jawa gitu. Untuk sekarang ini juga sebenarnya kita di Sumut udah ada, tapi itu masih yang biasa gitu. Itu tadi sejarahnya itu memang di 2016 kita minta jadi tuan rumah kejuaraan daerah Sumatera Utara pada tahun 2016. Kita minta menjadi tuan rumah. Nah, ini penting ini. Ya. Berarti ada terobosan, ada keberanian. Ya. Dan kan Bang Udin bukan orang dinas pendidikan. Bang Udin orang Pora. Ya. Tapi Bang Udin bisa masuk ke dinas pendidikan, dan aku yakin waktu itu penerimaan dinas pendidikan itu welcome. Karena memang kita berikan sosialisasi juga kepala sekolah, bahkan dari dinas pendidikan kita minta sosialisasi, kita hadirkan dari provinsi apa ini olahraga ini, dan sampai kemana nanti olahraga ini gitu. Makanya ya dinas pendidikan itu pada saat itu memang welcome. Kemudian di 2016 itu juga kita langsung
koordinasi dengan provinsi, kita minta menjadi tuan rumah kejuaraan daerah Sumatera Utara, tingkat pelajar dan tingkat umum Di Serdang Bedagai. di Serang Bedagai, di lapangan kita yang abang bilang tadi sudah ditanami. Ya. Kita. Jadi pada saat itu memang hampir 23 kabupaten kota Hadir. hadir. Oh, berarti kita pernah. 2016 kita tuan rumah. Bahkan di 2017 Sumut itu untuk latihan plandanya itu diminta di lapangan kita bersama atlet-atlet kita agar atlet kita menambah wawasan. Memang atlet-atlet yang provinsi kita minta juga latihannya di Latihannya lapangan di sini. kita. Oh, berarti Serdang Bedagai ini kalau bicara pertangki itu bukan yang baru ya untuk level Sumatera Utara. Kalau untuk Sumatera Utara kita udah termasuk setelah Medan masih kita Dan abang memulai itu dari pelajar. dari pelajar. Karena menurut abang bahwa atlet itu salah satu pintunya itu pelajar. Ya betul, karena paling mudah gitu kan daripada mereka masuk ke klub-klub yang tidak jelas. Kita arahkan agar di petangki ini diseriusi, ini bahkan bisa menjadi modal mereka untuk masa depan gitu. Nah, ini petangki ini jenjangnya hanya sampai PON atau ada yang lebih tinggi? Oh tidak, petangki ini sekarang sudah di SEA Games, Asian Games, bahkan pada saat Olimpiade ini udah eksebisi. Iya. Pada saat Olimpiade gitu. Jadi Asian Games 2000 yang di itu kita tuan rumah waktu di Jakabaring. Di Jakabaring kita tuan rumah sebagai eksibisi. Bukan, Bukan. itu bukan eksebisi, itu udah perebutan medali. PON. Oh, Asian Games. Asian Games. Oh. Asian Games pada saat itu. Tapi pada saat itu memang Sumatera Utara belum ada belum lolos lah di platnasnya gitu. Kan sama itu ya Bang. Medali yang didapat pemain petangki dengan medali yang didapat pelari. Ya sama Kan? gitu. Jadi itu yang kita arahkan pada saat itu, guru-guru, kawan-kawan guru olahraga, agar siswa-siswa mereka ini berikanlah ini di sekolah sebagai olahraga alternatif. Kalau mereka susah untuk dapatkan lapangan besar untuk main bola, ini dia gitu. Salah satu olahraga yang bisa kalian kembangkan di sekolah. Setelah itu baru kita buat event antar pelajar SD, SMP, SMA. Itulah kita rekrut. Dan ini kan bukan olahraga yang biaya besar ya. Inilah olahraga yang paling murah sebenarnya. Ya, soalnya kan kata orang sekarang olahraga paling murah lari. Padahal kalau kita tengok dari sepatu Iya. ya. Kalau di petang ini sebenarnya dia kan hanya modal bola. Tak perlu pakai sepatu pun bisa. Bisa. Oh. Gitu, pakai, tapi kan tidak etis. Oh iya, gitu. iya. Maksudnya kalau latihannya, Bun. Itu silahkan menggunakan sepatu biasa juga tidak ada masalah. Tapi kalau dia kaki ayam kan karena ada kerikil. Iya. Itu yang kita takutkan. Kalau untuk modal olahraga petangki itu paling murah dan paling mudah. Murah Dan mudah. Tapi bisa berprestasi. ya, Makanya kita harapkan Mudah. nanti murah berprestasi. prestasi. Intinya Konsisten. Si Rian mulai SMP. Si Agdas Dari SMP. udah kita kenalkan, udah ikut kompetisi. Das. Kenapa lah? Ini kan banyak olahraga, Das. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kurasa kalau bicara asik, main bola asik. Iya kan? Main poli asik. Kok bisa lah pilihan kau ke petangki? Ini macam mana kau nih? Pertamanya ya awalnya dikenalkan dari guru olahraga gitu. Apa sih? Tetap dari Ya, guru olahraga. pertama dengar itu asing kali, Pak. Apa sih petang itu? Jadi saya penasaran. Dikenalkanlah sama guru olahraga saya apa aja peralatannya, gimana cara mainnya. Nah, dari situ Ini kalau boleh siapa lah guru olahraga itu? guru olahraga saya pertama di SMP Mawardi Nur Malau. Mawardi Nur. Malau. Kalau yang kemarin juga atlet
Peraih medali perunggu. Malau. Iya. Iya. Dialah yang mengenalkan saya petang. Jadi awalnya saya nggak tertarik sebenarnya, Pak. Nah, saya memilih olahraga lain gitu yang lebih berkeringat sebenarnya kan ya, lebih beraktivitas. Cuman saya pikir-pikir setelah saya latihan ada iming-iming kejuaraan. Iming-iming kejuaraan waktu itu Iming-iming kejuaraan. ya 2018 saya latihan, Pak. Antar pelajar, kejuaraan antar pelajar Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, di cabur-cabur lain sudah saya coba, saya sulit berkembang untuk menjadi atlet yang ya minimal setingkat kecamatan atau daerah gitu. Karena persaingan di cabur-cabur lain itu banyak gitu kan, Pak, yang lebih berbakat, lebih berprestasi. Jadi saya coba, saya mulai geluti latihan, mulai latihan terus lah setiap sore. Kadang 1 minggu itu 5 kali sesi setiap sore. Jadi saya coba-coba, saya ikut terpilih di mewakili sekolah dulu, untuk kejuaraan antar pelajar Serdang Bedagai. Saya mewakili sekolah MTS Muhammadiyah Desa Kesatuan. SMP MTS Muhammadiyah 21 Kesatuan. 21 Kesatuan. Itulah. Bukan SMP negeri, Bos. Iya, SMP Muhammadiyah swasta. Artinya orang Bang Udin mengenalkan petangki itu bukan hanya di sektor-sektor negeri, bukan hanya di sektor sekolah-sekolah umum, tapi sudah masuk ke sektor-sektor Swasta. dan madrasah ya. Iya. Nah, itu kan madrasah tuh. Madrasah. Sanawiyah, madrasah. Iya. Yuk. Untuk jadi atlet itu nggak harus di sekolah-sekolah yang madrasah juga bisa. Jihad tentukan itu. Nah, jadi lainlah itu. Iya. Tapi itu kan bukan karena frustasi ya. Karena kalah di seleksi bola itu nggak ada. Jadi selanjutnya setelah saya ikut kejuaraan, mungkin latihan belum terlalu keras, jadi saya harus lebih berlatih lagi. Jadi saya kalah di waktu kejuaraan antar pelajar tersebut. Namun nggak membuat putus asa. Jadi ada harapan baru dari pelatih kemarin, dari guru olahraga saya, bahwa ada kejuaraan yang lebih lagi di tingkat provinsi, kejuaraan daerah Piala Gubernur Sumatera Utara 2019 junior Petangki antar pelajar. Iya. Jadi itu di 2019. Dan kita juara umum. Dan Sergei Juara umum. Juara umum. Nah, motivasinya apa ya? Motivasinya kan juga melihat dari cerita-cerita guru olahraga, kamu bisa jadi atlet nasional, jadi Tapi kan waktu itu kan petangki belum iya, ada di PON, belum ada di apa. betul. Iming-iming dari pelatih dulu, Pak. Pas kami latihan dulu, dibilang nanti ketika sumur kita tuan rumah. Terus Ya. diiming-iming. Atau kalian ini korban jebakan pelatih kok rasanya ya? Kami dulu diiming-imingin cuma tidur di hotel. Ya. Sampai jalan-jalan ke belakang. Nah, mungkin supaya lebih semangat kami itulah ini. Jadi kalian nggak mikir kalian itu ikut di apa namanya nih, triple PON 2024, kemudian IMT GT University Karnival. Nepal 2003 ya, atau National di University Pomnas, Games. Ya. iya kan? Atau ya kelas-kelas Porkap lah. Porkap Sergai kalah itu ya. Iya kan. Kemudian pengalaman dari petangki itu sudah ke Thailand ya, Betul, Pak. dan insya Allah nanti mau berangkat ke Ke China Taiwan, China Taipei. Iya. Terpikir apa nggak dulu dong? Nggak expect, Pak, sampai kemari. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan ya. Mungkin buah dari konsistensi kami selama latihan, kerja keras kami selama latihan. Nah, terus kan cakap orang kan banyak juga ini. Iya, betul. Apalagi olahraga yang tergolong aneh gini lah. Iya kan? Iya. Kita ini kan juga bukan karena kalah bersaing sama yang lain terus terpilih ini. Gimana Bang menyikapi itu, Bang? Ya kalau saya pribadi, Pak, memang orang sulit untuk memahami olahraga ini. Malah mereka terlalu asing di telinga mereka. Jadi saya sebagai atlet juga mengenalkan ke mereka, ini loh ada olahraga baru loh.
Jadi olahraga dari Prancis mainnya seperti ini, cara mainnya seperti ini. Jadi Dan hari ini itu ya sudah abang rasakan ya ya sudah. enaknya berpetangki itu ya. Alhamdulillah. Terbang-terbang ya. Pokoknya Naik pesawat binatang lah ya. Iya. Naik pesawat gratis. Ya, gratis tidur di hotel. Tidur di hotel. Dapat uang saku, dapat uang saku ya. Iya. Jadi Eh. pelatih. Dan kemarin katanya dari Sumatera Utara lumayan juga tuh ya. Lumayan. Tapi jangan kita kasih. Iya kan. Nah, Rian. Kalau Rian gimana ya? Ini kan kalau tadi Jer kan tadi sudah ini sama Rian sama Jer kan lain sekolah nih. Iya beda Pak. Jumpanya di mana? Kami pertama kali jumpa dulu Pak di lapangan Pak, dan guru saya mengenalkan olahraga ini Pak. Tetap guru. Iya Pak. Guru olahraga Olahraga. di SMK Negeri 1 Pak. Sebelah. Rian di SMK dulu. Iya SMK saya Tapi kan kalau apa Jer kan dari SMP tuh. Saya SMP. Saya Kalau abang dari SMK Pak. SMK. SMK Negeri 1 Perbaungan. Negeri 1 Perbaungan. Bukan SMA ya? Bukan Pak. SMK. Sebelah. Oh, sudah nih. Iya. lapangan. Oh, karena ada lapangan. ya. Jadi Bang Udin, itu sangat membantu ya. Iya betul. Keberadaan lapangan itu sangat membantu. Coba kita bayangkan misalnya satu sekolah saja membuat lapangan yang tidak mahal ini. Ya. Ini sangat membantu ya. Wah itu luar biasa. Kalau dulu memang harapan saya seperti itu. Makanya dulu kita bantu guru-guru olahraga yang serius dengan alat. Meskipun itu hanya masing-masing 2 set Iya. gitu. Selebihnya kita harapkan dari sekolah lah untuk memfasilitasi itu gitu. Tetap dia guru olahraga. Tetap guru olahraga. Jadi bicara tentang prestasi, bicara tentang atlet, itu tetap titik awalnya itu guru olahraga. Dan itu siapa guru olahraga Bang? Edward. Edward. Ya lihat. Pak Dewi. Wow, pelatih sekarang. Itulah jadi pelatih provinsi sekarang gitu. Pelatih Sumatera Utara untuk petang ya berasal dari Serang Bedagai kemarin. Jadi kalaupun kita agak sombong sikit lah, agak sombong bicara petangki, kita punya pelopor namanya Samsudin Tarigan. Kita punya hari ini kita punya pelatih level nasional. Itu Bang Edward Keliat Serdang Bedagai. Dan kita berkontribusi paling besar. Ya. PON yang kemarin kita berapa orang tuh? Untuk Pun kemarin 7 ya? iya. ya 7 orang. 7 orang. Mewakili Sumatera Utara dari Serang Bedagai 7 orang. 7 orang. 7 orang. Itu kan cukup luar biasa. Nah, Yan, itu guru. Iya. Sama nggak pengalaman sama Jet? pahit Pak, pahit. Pahit. Sama nggak sama Pahit? Pengalamannya sama kami Pak. Kami dulu awal mula pertandingannya itu loh Pak, Piala Gubernur pertama Oh kali. ya, dari pelajar Pak. Dari pelajar. Oh, jadi itu yang menstimulus, merangsang. Pertamanya dulu kayak mana ya Pak? Saya dulu dari futsal Pak. Pusat. Saya futsal. Kalau saya pikir-pikir, kalau untuk berkembang di sini kan kita tahu lah sendiri futsal tuh untuk seleksinya itu Pak, wah berat lah kan Pak, dengan beberapa atlet tuh kita Indonesia gitu untuk seleksi bisa masuk ke, nggak usah kan ke nasional, ke klub aja kita susah gitu. Jadi dibilang lah sama pelatih, rumahnya yang dekat siapa katanya, dibilang awal mulanya Pak. Jadi pelatihnya itu dulu Pak, nggak mau rumah yang jauh-jauh Pak. Pak Edward itu. Jadi rumahnya yang dekat itu siapa? Rumah saya jauh juga Pak, cuma kayak mana? Ikut aja lah gitu. Latihan sore seleksi untuk Piala Gubernur 2019. Jadi motivasinya itu Yan karena ada Piala Gubernur. Dulu Iya. dulu enggak Pak, di mimpinya tidur di hotel. Ini baru. Enggak tahu tuh Pak kalau ada Piala Gubernur Pak. Ya, awalnya juga di situ. Piala itu kami tahu Piala Gubernur Hamin 1 bulan mau pertandingan baru dibilang ada pertandingan. Sebelumnya enggak tahu, cuma latihan aja. M. Khairul Rianto hanya kepengen tidur di hotel dengan ikut petangki, tapi betul-betul di hotel kan? Betul Pak. Udah pernah. Udah. Dan hotelnya keren. Keren Pak, mantap. Ini yang saya kira jadi catatan kita, ya, khusus untuk anak-anak Serdang Bedagai, bahwa kemampuan kita, kejelian kita untuk menentukan pilihan cabang olahraga itu sangat penting dalam mengambil prestasi yang ada. Rian melakukan itu. Kalau bicara futsal, aku yakin dia bisa lah.
Tapi belum tentulah dapat emas, pon gitu ya. Iya Pak, kalau masuk untuk nasional kayaknya berat Pak. Berat ya. Iya. Dan masuknya ke Petang. petangki. Oke. Rian, dukungan orang tua setelah dukungan guru nih. Terus dukungan orang tua nih kayak mana nih? Kalau orang tua ya mendukung-dukung aja Pak, selagi hal itu positif gitu Pak. Tapi sampai sekarang ayah emak kalian tahu nggak kalau kalian tuh atlet petangki? Tahu. Oh, tahu. Cuma nggak pernah nonton Pak. Nggak pernah. Bang Udin, ini dipikirin juga ini Bang. Ya, memang pada saat waktu kita pertama mereka di provinsi itu mungkin belum hotel apa ya, Iya. masih rumah kita kontrak. Rumah ya yang jelas ada tempat. Cuma kita pun sempat juga Pak dari hotel sebelum pertandingan. Ya, Jalan-jalan. Nah kemarin waktu mau berangkat pon tuh kayaknya ada cium-cium apa namanya, minta Iya. sama orang tua apa gitu. Minta restu lah Pak supaya dimudahkan. Oh gitu ya. Iya. Tapi orang tua tahu ya kalau kalian petangki. Tahu Pak. Dan orang tua tahu nggak? Cabur. Iya, petangki itu apa gitu loh. Itu tugas kita lagi lah Pak, mengenalkan mereka gimana cara mainnya. Kan mereka juga khawatir nih olahraga berbahaya nggak sih gitu kan. Iya. Ada kontak fisik nggak sih gitu. Jadi kita lah yang sebagai anak kan meluruskan lah bahwa mainnya mak ini seperti ini, cara mainnya seperti ini. Nanti Oke, kalau kita sudah tadi sampai misalnya kalian berproses, ternyata proses itu ya aku lebih katakan korban iming-iming lah, aku bilang katakan itulah, ya kan Bang Udin? Dan aku yakin nih, otaknya di sini nih. Ya kan, korban iming-iming sampai akhirnya kalian serius dan kalian bisa merasakan itu. Yang mau kita diskusikan, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari petangki ini? Selain jalan-jalan, selain tidur di hotel. iya. Hah? Kalau duit lumayan juga ya? Lumayan. Iya. Ya, kalau untuk itu Pak, alhamdulillah kan Pak, dengan gara-gara olahraga ini kami bisa kuliah gratis, dapat beasiswa. Kuliah Gratis. gratis, dapat beasiswa akibat petangki. Nah, kalau kita bicara tentang kejuaraan nih, ini kan Hairul, Rian, kejuaraan sudah banyak nih. Kemudian Akdas juga banyak. Kira-kira yang paling berkesan mana nih Bang? Untuk kita yang berkesan Pak, ya kemarin itu Pak, kejuaraan Asian University Game itu Pak, yang sangat berkesan sama PON. Itu sangat berkesan sekali. Asian University Game Iya. yang di Surabaya Malang. Surabaya Malang. Oh, kita dapat emas. Perunggu. Alhamdulillah perunggu Pak. Perunggu. Emang lawan kita yang berat siapa sih? Untuk negara Asia Tenggara, negara Thailand juga diberi. memang kalau Thailand itu memang udah Dunianya juara dunia Iya. bahkan mereka. Oh, padahal ini Perancis ya Bang. Iya. Prancis, tapi dipopulerkan di Thailand. Memang kalau Thailand ini perkara laga-laga. Iya. Itu perkara laga-laga Thailand itu, Thailand harus kita akui itu. Iya kan? Oh jadi disitulah kejuaraan yang paling dasar. Iya. Tapi kabarnya ada ku dengar lah, kalian pernah lomba petangki sampai jam 4 subuh. Iya, kami kemarin itu loh Pak, pas training camp kami di Thailand selama 2 minggu. Di situ saya yang paling lama perjalanannya Pak. Yang selain udah gugur dari tim kami, saya paling lama tuh saya pas babak 32 besar itu setengah 12 malam. Macam mana olahraga ini sampai subuh? Dan itu Pak, kalau untuk petangki ini Pak, lapangannya nggak ada standarnya Pak. Oh nggak ada. Kami di Thailand kemarin mainnya di lapangan bola Pak, rumput. Oh Cuma gitu. dikasih tali aja. Kasih tali aja main Pak. Out. Dan itu standarnya nasional. Itu Bang Udin? bisa digunakan Bisa. selama itu memang rata. Tidak ada standar. Jangan sampai bola itu menggelinding gara-gara tidak rata gitu. Berarti semua tempat bisa. Itu yang kayak Bang bilang tadi ya, mudah, kemudian murah, dan Prestasi. berprestasi. Pada saat eksebisi di Jawa Barat, mereka itu mainnya di lapangan Bataku. Untuk standarnya nggak ada Gitu. Pak. Saya ya Pak pribadi saya pernah ngerasain lapangan yang namanya aspal, sudah Ya. ngerasain. Terus beton, sudah ngerasain. Tanah, rumput, bataku. Wah udah kayak tenis ya. Ada lapangan rumput, belum Ya. itu ya. Iya. Kalau untuk di Thailand kemarin, ya udah Pak rumput lapangan bola gitu udah. Cuma dikasih tali, panjangnya lebar 4 meter, panjang 15 meter, udah. Berarti kalau masuk pun dia ke olahraga non prestasi bisa masuk ya Bang? Ini memang ada di Kormi
bawah naungan olahraga rekreasi. Iya, iya. Dia masuk, tapi itulah untuk Yang itu ketuanya Bang Bahar ya. Kormi ya. Kormi ya, Bang Bahar itu. Kalau di Serdang Bedage itu Marwan Ali. Ya, Yang kemarin baru dilantik. ya betul. Ya, mudah-mudahan ini kawan-kawan Kormi bisa dengar juga lah ini. Ya. Bagaimana mendorong ini? Karena itu kalau yang di situ dia kan rata-rata orang-orang tua yang tidak ada aktivitas. Berikanlah ini olahraga seperti ini ringan tapi mereka gembira gitu. Nah, beda dengan di bawah KONI memang yang dituntut adalah prestasinya gitu. Dan seperti yang di Thailand itu memang hampir semua tempat ada lapangan dan hampir semua tempat mereka bisa bermain. Itulah dulu harapan saya di Serdang Bedagai. Gitu. Ini harapan dulu ini. Oh ya. Dulu ini. Ini kan kita mau lihat nih. Puncaknya itu lahirnya 7 atlet. Tapi kan kita mau jujur juga Bang. Petangki itu stuck. Ya. Kita nggak pernah dengar kejuaraan. Kita nggak pernah pertandingan lagi. Mungkin di setelah kalian kita juga nggak dengar lagi nih ada atlet-atlet pemula yang menggantikan kalian ini. Tapi tidak. Itu gimana? Itu saya yakin kawan-kawan guru olahraga yang masih konsisten itu masih banyak. Masih banyak tapi memang terkendala di peralatan. Nah, sama event. Peralatan ini nih berarti ya. Ya. KONI ini harus hadir ya. Ya. Inilah. Ya. Harus berperan di Jangan sini. segan abang bilangnya. Artinya dengan menyiapkan sarana prasarana kemudian mendorong guru olahraga dan menampilkan adik-adik kita ini telah berprestasi. Ya. Itu mungkin salah satu langkah ya. Mereka inilah yang sebagai contoh yang kita harapkan nantinya di Serdang Bedagai ini muncul kembali Rian, Agdas dan memang sebenarnya banyak di Serdang Bedagai. Atlet yang terbanyak dulu pada saat kita event-event tetap di Serdang Bedagai. Dan senior tetap. kita ada semua mulai dari junior, senior itu semua ada sampai sekarang. Nah, makanya sebenarnya kalau kita untuk buat event aja ini gampang, mereka hadir semua gitu. Dan tidak terlalu sulit. Kita juga Serdang Bedagai ini memiliki wasit juri yang nasional. Petangki gitu. Itu ada si Trimo, Akbar, itu mereka wasit nasional yang udah memiliki lisensi. Gitu. Makanya satu olahraga berkembang itu yang pertama kita minta kan adalah SDM, baru atlet. Oke. Gitu. Proses sudah kita lewati, kemudian atlet kita sudah dibuktikan dengan prestasi. Kira-kira apa harapan Agdas ke depan terhadap instansi pemerintah ya? Apakah itu KONI, apakah itu pemerintah, apakah itu Dinas Pendidikan? Ya. Untuk untuk petangki ini ke depan. Harapan saya sih Pak, setelah PON ini mungkin adalah pembinaan lebih lanjut untuk atlet-atlet yang baru dan seperti kami juga yang udah berprestasi ada setidaknya penghargaan untuk kami supaya lebih bersemangat lagi gitu. Penghargaan itu apalah? Kira-kira kalau piagam besok buatkan. Harapannya Pak, saya pengen beasiswa pendidikan Pak. Beasiswa pendidikan. Jadi ada jaminan ya, jaminan. Dan juga Pak Bupati, ini Agdas nih, peraih medali PON. Harapannya ada beasiswa. Dan Pak Bupati sudah ingatkan, siapapun yang berprestasi, dia akan memberikan apresiasi dalam bentuk jaminan pendidikan. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya Das? Siap Pak. Kita akan dorong bukan hanya S1 nih. Iya. Gimana kita bisa muncul ke S2. Iya. Ya, gimana? Kalau untuk saya Pak, ya harapannya kalau bisa ya yang udah berprestasi ini adalah pekerjaan gitu Pak, untuk atlet-atlet yang berprestasi. Dengar, atlet juga manusia, atlet juga butuh kerja, atlet juga butuh jaminan masa depan. Ini yang saya kira, ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja sih sebenarnya. Ini juga jadi pemikiran kami di KONI, ya. Tadi kita sudah ngobrol sama anak-anak takraw, di mana Polri hari ini sudah membuka peluang untuk menjadi anggota Polsi ini. Tapi kalau juga nggak lulus
polisi ya Satpol PP lah, ada PP-PP-nya juga, ada pol-polnya juga, Ada polisinya juga. ada polisinya juga. Istilah kalau orang Banjar, masuk tentara kada jabul, masuk polisi kada jabul, ya sudah. Masuk ormas, beluring, jabul. Itu mungkin istilahnya. Tapi ini kukira catatan penting. Bang Udin, apa kira-kira harapan Bang Udin untuk petangki, serdang bedagai, dan petangki secara umum? Kalau saya pribadi, harapan saya agar petangki Serang Bedage ini tetap eksis, tetap melahirkan atlet-atlet yang lebih banyak lagi, lebih berprestasi lagi. Karena mungkin untuk kepengurusan petangki saya sudah 2 periode. Kemungkinan di November atau Desember ini kita akan melaksanakan musyawarah untuk pergantian kepengurusan. Jadi kita harapkan nantinya siapapun yang memimpin Popi Serang Bedage itu, harapan itu adalah di atas prestasi yang sekarang gitu. Harus konsisten, jangan berpuas diri. Karena target saya dulu ke mereka ini sebenarnya bukan hanya di PON. Target saya sampai Asian Games. Asian Games. Itu saya ingatkan. Begitu kita juara di Kejurda, begitu kita di Porprov, ini masih tahap awal. Aku mau kalian itu sampai di Asian Games. Asian Games itu berarti Asia. Asian Games. Asia itu ya. Setelah SEA Games. Oh, di atasnya lagi ya. Di bawah Olimpiade. Olimpiade ya. Itu target saya pada saat itu gitu. Makanya begitu juga setelah PON, kemarin kami udah diskusi dengan mereka atlet-atlet yang dari Serang Bedage kemarin, saya belum puas ini gitu. Meskipun nantinya saya sudah bukan ketua, tapi saya harap mereka terus sampai di Asian Games. Syukur-syukur sampai ke Olimpiade. Gitu. Itulah target saya kemarin. Artinya pembinaan ini harus terus dilakukan melalui sekolah, pemberdayaan melalui kepala sekolah, kemudian memperbanyak event. Dan yang terpenting mungkin Bang Udin, komitmen pengurus untuk membangun petangki itu sendiri. Ya, betul Pak. Itu yang kita harapkan. Itu yang paling penting ya. Dan bagi adik-adik ya hari ini itu yang diapain apa sih? Apa sih ini? Oh, ini medali emas itu? Iya benar. Ini emas, ini perak. Ini emas kapan nih? Ini Mas Pon. Mas Pon sama itu Rian sama siapa? Sama Jahit. Kemudian ini perak dan nomor triple man, Pak. perak. Sama atlet Serang Bedage juga, Pak. Siapa? Rudi Irwanto. Oh, Rudi Irwanto. Yang kemarin kita hitungan emas itu ya. Kalau Agnes? Ini Mas dari Triple Man berdua. Ya. Ini perunggu dari Triple Mix. Double mix. Triple Mix. Jadi campuran, Pak. Jadi Putra putri. Ini biasanya kalau sudah dapat kayak gini, lanjutannya apa sih? Lanjutan bagaimana Pak? Ya kalau dapat kayak gini, ini kan berarti kan dapat emas. Ya. Biasanya dikasih apa tuh? Biasanya ada bonusnya Pak. Iya. Dan kabarnya agak lumayan tuh. Agak lumayan. Sumatera Utara. Terus ada yang nanya Bang Udin, kalau Sergei tetap kita beri, tapi nggak mungkin lah sebesar sumut. Nanti sumutnya marah. Bukan kita nggak mau, sumutnya ya nggak enak. Dan insya Allah kita akan kasihkan bonus buat kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah. KONI Serdang Bedage menganggarkan 1 miliar Bang Udin. Kita bagikan. Itu untuk siapa? Pertama untuk atlet, yang kedua untuk pelatih, kemudian kawan-kawan yang tidak dapat pun medali kita kasih apresiasi, dan caburnya tetap kita apresiasi Bang. Mantap. Jadi kan petangki misalnya kan dapat tuh. Jangan kalian aja. Caburnya tetap kita apresiasi. Sehingga ini nanti muncul kompetisi yang sehat di antara cabur untuk 2026. Kita Porprovsu, ya target kita itu 4 besar. Kira-kira Bang Udin untuk Porprovsu, targetnya berapa? Kemarin saya udah berbicara kepada pengurus periode saya, kemudian dengan kawan-kawan atlet, adik-adik semua, kita kasih mereka target 7 medali emas. 7 medali emas. Karena pada Porprov 2020 itu kita 4. Kalau kita lihat, kita bukan muluk-muluk. Kenapa kita berani memberikan target 7? Karena pada saat kita di PON itu atlet kita ada 6. 7 ya? 7. 5 kita sudah berhasil medali gitu.
Jadi ini harus ditingkatkan. Makanya nantinya pelatih ini tetap harus konsisten. Gitu. Pengurus yang baru itu harus tetap bagaimana mencari, karena masih ada 2 tahun lagi, Ya. gitu, untuk melakukan pembinaan menuju Porprov. Itu yang kita harapkan. Karena target saya pribadi tadi, setelah mereka dapatkan medali emas ini, saya belum puas. Ya, ya. Gitu. Karena kita Asian Game ya. Iya, gitu. Asian Game. Setelah inilah mereka sudah dapat tiket untuk pelatnas menuju Taiwan, gitu. Itu kita harapkan agar semua nanti yang berprestasi dari Serang Bedagai kemarin ditarik. Tapi ya karena sementara baru mereka berdua yang ditarik, itu juga sudah jalan lah untuk menuju yang level tertinggi, gitu. Mungkin itu. Oke. Pecinta olahraga Serdang Bedagai, Agnes dan Rian, insya Allah minggu depan akan berangkat ke Jawa Surabaya, kemudian bergabung dengan atlet panas Ya. Indonesia yang akan berangkat ke Taiwan. Taiwan, kejuaraan Asia. Doa kita orang Serdang Bedagai untuk kedua anak kita ini, karena ketika kita tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya materi, maka support, dukungan imaterial itu menjadi sangat penting. Wujudnya adalah doa. Kita doakan anak-anak kita ini, doakan Bang Udin juga bisa mengemban Garuda di dada, dan sesungguhnya menjadi pejuang di Republik ini bukan hanya mengangkat senjata, tapi menjadi pejuang di Republik ini juga menaikkan bendera merah putih pada ajang-ajang internasional. Banyak catatan-catatan yang saya kira yang menjadi tugas dari KONI, dari pemerintah. Atlet kita butuh apresiasi, butuh perhatian, butuh kepastian. Betul. Kita butuh sarana, kita butuh ruang, dan terlebih yang dibilang Bang Udin tadi, konsistensi untuk membangun itu. Oleh karenanya kita harus terus kompak-kompak bagi adik-adik yang sudah merasakan nikmatnya berpetangki. Bagikan itu, jangan ini hanya berhenti pada kalian, tapi cari generasi-generasi yang berikutnya, dan kebersamaan itu, kekompakan itu, semangat itu, pengalaman kalian ini, itu menjadi sangat penting bagi generasi-generasi di setelah kalian. Kami kira ini seputar olahraga interaktif, sportif lawak. Insya Allah kita ketemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Terus dukung olahraga Serdang Bedagai. Serdang Bedagai maju terus, sportif lawak. Dan hari ini kita ucapkan terima kasih kepada 3 reaktor kita, karena reaktor ini adalah simbol yang kita berikan kepada mereka-mereka yang peduli dengan olahraga, menggeluti dunia olahraga, dan terus berolahraga meskipun iming-imingnya tidak seperti iming yang kalian terima, tidur di hotel, bisa naik pesawat. Terima kasih. Salam olahraga Serdang Bedagai, maju terus. Oke ya, makasih ya. Terima kasih. Oke, Bang. Oke. Nah, tadi kan tetap dia sekolah. Ya. Olahraga.